Hari ini kita masuk ke pertemuan ke-11 ya, yaitu membahas tentang testing dan evaluasi di UI UX. Nah, kemarin juga saya sempat lihat beberapa kelompok ya, karena wireframe-nya itu sudah lumayan cukup bagus, cuman memang kemarin itu kan saya instruksikan untuk membuat yang versi low ya. Nah, mungkin setelah testing ini teman-teman bisa membuat atau menggarap lagi yang versi high definition atau high wireframe. Nah, nanti kan output dari testing ini sebetulnya ada feedback ya. Ada feedback yang diberikan oleh pengguna atau orang yang ditunjuk untuk dijadikan testing gitu ya. Kemudian nanti ada evaluasi atau feedbacknya apa, dan itu nanti teman-teman tinggal nuangkan kepada wireframe yang versi high gitu. Nah, wireframe yang versi high itu nanti akan dikumpulkan pada saat UAS nanti gitu. Jadi mulai sekarang mungkin nanti bisa lakukan testing dengan pengguna sehingga nanti dapat feedback atau dapat masukan. Nanti masukan itu teman-teman rubah atau perbaiki desainnya atau perbaiki wireframe-nya, tinggal digabungkan ke versi yang high gitu ya, high fidelity. Nah, nanti dikumpulkan di UAS gitu. Nah, hari ini kita akan membahas tentang testing dan evaluasi. Jadi harusnya sih ini harusnya kita coba lihat ya wireframe dari teman-teman, tapi kayaknya mungkin nanti kita akan coba lakukan di minggu depan saja sambil nanti kita bisa cek gitu ya. Nah, setelah nanti di perkuliahan di minggu ini, teman-teman harus bisa langsung testing dengan pengguna gitu ya, agar nanti bisa dapat feedbacknya gitu. Nah, terus setelah nanti wireframe sudah dicoba dirubah, direvisi, nanti teman-teman coba mempresentasikan gitu ya, dipresentasikan secara kelompok untuk nanti kita sama-sama diskusi perbaikannya seperti apa gitu ya. Oke, kita mulai dulu. Ya, materi sudah saya share di LMS ya. Ada dua, ada materi kuliahnya dan ada laporan usability testing yang nanti teman-teman akan kerjakan sebagai tugas kelompok gitu ya. Oke, kita mulai dari sini dulu mungkin. Oke, hari ini kita online dulu ya, mohon maaf karena saya ada keperluan, masih ada urusan dengan itu kejaksaan, jadi kita mungkin online dulu gitu ya. Oke, baik teman-teman, secara definisi testing di layar itu sebetulnya merupakan proses penguji antar muka gitu ya, dan pengalaman pengguna dari sebuah sistem. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk mengetahui apakah sistem mudah digunakan, ini kaitannya dengan usability gitu ya. Kemudian apakah desain memenuhi kebutuhan pengguna, kemudian apakah pengguna dapat mencapai tujuan tanpa hambatan, dan apakah interaksi gitu ya yang kita buatkan di prototyping itu berjalan efisien, efektif atau memuaskan gitu ya. Nah, sedangkan untuk evaluasi sebetulnya adalah analisis hasil dari pengujiannya gitu. Pengujian yang kita lakukan, kemudian kita evaluasi hasilnya seperti apa. Nah, tujuannya ini sebetulnya untuk mengidentifikasi masalah dari desain kita dan nanti akan memberikan rekomendasi perbaikannya seperti apa. Nanti akan ada dokumen laporan usability gitu ya. Nah, ini gambarnya saya buat menggunakan
AI ya, biar ada gambaran daripada hanya teks. Jadi saya buatkan gambar. Nah, pertama teman-teman bisa lihat di bagian nomor 1. Jadi di metode testing dan evaluasi itu sebetulnya ada banyak ya. Ada banyak metode yang bisa kita gunakan untuk menguji dan mengevaluasi di UI UX. Nah, metode yang pertama adalah usability testing. Ini paling banyak nih yang digunakan. Ini dari teman-teman kita yang lagi nyusun skripsi juga kebanyakan pakainya metode usability testing. Nah, metode usability testing itu sebetulnya melibatkan pengguna secara nyata. Jadi teman-teman nanti desainnya itu kita harus menunjuk atau merekrut ya, menunjuk 1 atau 2 orang atau 3 idealnya untuk menguji desainnya atau menguji wireframe yang kita sudah buatkan prototipenya gitu ya. Nah, nanti setelah kita tunjuk 3 orang misalkan, nanti orang itu kita minta untuk melakukan sesuatu atau melakukan task gitu ya. Task itu kayak misalkan daftar skenario yang nanti akan kita uji gitu ya. Kayak misalkan mencari menu jadwal, mencari menu nilai, atau melakukan navigasi gitu ya, dan lain sebagainya sesuai dengan apa yang teman-teman buat di desainnya. Ini tentunya nanti akan beda ya dengan beberapa kelompok lainnya tergantung task yang diberikan ke si pengguna tadi atau si orang yang kita tunjuk untuk melakukan testing gitu ya. Nah, jadi nanti akan kelihatan apakah aplikasinya mudah digunakan, bagian mana yang bingung gitu ya, bagian mana yang kurang jelas. Itu bisa jadi kayak misalkan alurnya kurang jelas, kemudian bisa jadi dari sisi desainnya kurang begitu bagus, atau lainnya ya itu bisa dapat feedback dari pengguna berdasarkan nanti evaluasi gitu ya. Nah, kemudian yang kedua ini adalah heuristic evaluation. Nah, metode ini itu diuji menggunakan atau diuji yang dilakukan oleh ahli UX-nya, bukan pengguna biasa tapi yang ahli. Ahli itu bisa, intinya dia ngerti prinsip aturan desain atau prinsip usability. Nah, itu yang kita jadikan pengguna gitu ya, atau respondennya atau orang yang ngujinya. Jadi patokannya ini orang yang sudah ahli desain atau ahli yang menerapkan berbagai aturan dan prinsip usability gitu ya. Kayak contohnya misalkan aturannya kayak misalkan konsistensi gitu ya, pencegahan error, feedback. Nah, itu harus tahu aturan atau prinsip usability gitu ya. Nah, tujuannya sebetulnya kenapa sih harus pakai ahli? Karena agar pengujiannya itu cepat gitu ya, tanpa harus melibatkan pengguna. Ini 1-2 orang ini sudah cukup, atau bahkan 1 orang juga sudah cukup karena dia sudah dikatakan ahli. Ya memang nggak susah nih, kecuali misalnya punya teman, punya misalkan dosen yang ahli di bidang aturan prinsip usability, itu bisa dijadikan responden gitu ya. Kemudian cognitive frog. Nah, ini sebetulnya mensimulasikan cara berpikir dari pengguna ketika menggunakan aplikasi gitu ya. Jadi nanti evaluator itu akan menanyakan apakah pengguna tahu langkah pertama yang harus dilakukan. Kemudian misalkan apakah pengguna tahu memahami tombol yang tersedia. Kemudian apakah pengguna tahu memahami hasil dari setiap tindakan gitu ya. Nah, ini adalah mengevaluasi dari alur aplikasi gitu ya, proses berpikirnya gimana sehingga nanti alurnya itu secara logis dan mudah dipahami oleh si pengguna. Ini kita bisa mensimulasikan proses berpikir pengguna saat menyelesaikan sebuah task gitu ya, sebuah task dan sebuah tugas. Kayak misal proses mencari nilai, nah kira-kira alurnya seperti apa?
gitu ya. Nah, kemudian yang keempat, A/B testing. Nah, A/B testing ini sebetulnya teman-teman bisa lihat gambarnya. Jadi metode ini itu membandingkan dua versi desain. Desain A dan desain B. Nah, tujuannya sebetulnya ini tombol mana yang lebih lebih efektif gitu ya. Tombol mana yang lebih banyak diklik. Ada yang warna hijau, ada yang warna biru. Kemudian layout mana yang membuat pengguna lebih lama untuk stay di aplikasi itu. Jadi kita bandingkan, kita lihat mana yang kinerjanya itu lebih baik gitu ya. Jadi itu dinamakan A/B testing. Jadi membandingkan dua versi desain gitu ya. Nah, ini bisa kita lakukan di testing, cuman timnya harus banyak ya. Timnya harus banyak, respondennya juga harus banyak. Nah, kemudian eye tracking. Eye tracking ini sebetulnya metode untuk merekam pergerakan mata si pengguna gitu ya saat melihat atur muka. Nah, dengan eye tracking itu sebetulnya kita bisa melihat area mana yang paling sering dilihat gitu ya, yang paling mencolok karena ini fokusnya kepada visual dari sebuah desain gitu ya. Nah, kita bisa perhatikan alur dari pengguna, dia akan memperhatikan satu elemen ke elemen lainnya dan bagian mana yang sering diabaikan gitu ya. Jadi fokusnya pada titik. Nah, biasanya kita akan dari ini ada toolsnya sebetulnya ya, ada toolsnya. Nanti hasilnya itu ada heat map gitu ya. Heat map ini yang bisa teman-teman lihat itu adalah gambar yang warna merah, kuning, hijau gitu ya. Ini adalah heat map, artinya itu ada di satu titik yang sering dilihat gitu ya. Berarti di desain ini ada bagian elemen penting yang menarik perhatian, yang menjadi fokus dari si visual pengguna gitu ya. Ini eye tracking. Nah, yang paling penting juga, kebanyakan kita juga memakai yang namanya metode survei. Metode survei dan kuesioner. Nah, tentunya ini juga harus ada respondennya, harus ada isinya gitu ya. Ini juga bisa mengumpulkan feedback yang lebih banyak dari pengguna gitu ya, baik secara kualitatif. Kualitatif itu berarti kita minta pendapat gitu ya, pendapat, keluhan, saran, atau kuantitatif. Kuantitatif itu bentuknya misalkan skala penilaian, rating kepuasan. Nah, ini bisa kita gunakan. Nah, ada beberapa cara, misalkan pakai Google Form gitu ya, skala Likert, questionnaire SUS, system usability scale. Biasanya kalau yang ngambil PA, biasanya sudah banyak menggunakan SUS gitu ya. Nah, itu untuk beberapa metode di dalam testing gitu ya. Nah, kita lanjut. Nah, yang pertama tadi kita coba detailkan atau kita coba rincikan ya. Nah, kenapa tadi dikatakan usability testing ini adalah metode yang paling populer? Karena memang ini yang paling mudah sebetulnya. Yang paling mudah, banyak referensi, itu kemudian banyak dipakai oleh peneliti, sehingga referensinya tuh banyak dan gampang gitu ya. Nah, contohnya misalkan nih, paling tidak ada 3 yang perlu kita siapkan. Pertama, kita tentukan dulu komponen-komponennya. Kayak misalkan penguji nih, atau fasilitator. Nah, ini adalah orang yang memandu proses pengujian. Jadi ini bisa teman-teman atau orang lain yang ditugaskan untuk melakukan pengujian. Gitu ya. Menguji itu orang yang memberikan pemandu dalam proses pengujian. Nah, tugasnya dia menjelaskan instruksinya gimana.
gitu ya, perilaku penggunanya harus gimana. Kita amati dan kita catat masalah-masalah yang memang muncul gitu ya. Itu tugasnya fasilitator. Nah, kemudian eh, pengguna ini adalah orang, sampelnya atau respondennya atau orang yang dijadikan objek dalam pengujian. Atau yang tadi kita bilang orang yang ditunjuk untuk melakukan pengujian gitu ya. Nah, ini nanti kita akan minta dia untuk melakukan beberapa pengujian atau melakukan berbagai tugas. Skenario yang nanti akan kita berikan diberikan oleh fasilitator tadi. Gitu ya. Nah, kemudian kita siapkan tugasnya atau task skenario-nya. Nah, ini adalah daftar tugas yang harus dilakukan oleh si pengguna tadi, sampel tadi. Ya, misalkan coba lakukan login, kemudian coba cari menu nilai, misalkan gitu ya. Nah, itu harus tertuang di dalam tas-tas yang harus diberikan. Gitu ya. Jadi nanti teman-teman harus menyiapkan sebuah tas untuk nanti dilakukan pengujian. Gitu ya. Jadi nanti tim menjelasin ke pengguna melakukan pengujian gitu ya. Nah, tentunya yang diuji apa? Prototype. Prototype ini desain wireframe dari Figma ya, atau prototype interaktif yang sudah kita lakukan sebelum di pertemuan sebelumnya di Figma. Ini belum aplikasi yang jadi ya, tapi lebih ke wireframe di Figma yang sudah teman-teman berikan interaksi gitu ya. Nah, kemudian terakhir adalah instrumen pengukuran atau mungkin disebutnya metrik ya, metrik pengukuran. Tapi kalaupun tidak ada instrumen, yang penting harus dicatat aja apa yang dijadikan temuan dan apa yang dijadikan kendala gitu ya. Itu juga nggak masalah. Tapi memang idealnya ada instrumen yang harus kita buatkan, bisa meliputi kayak misalkan catatan observasi, waktu penyelesaiannya gimana, jumlah kesalahannya, atau yang tadi study kuesioner kepuasan pengguna. Itu bentuknya instrumen. Kalau teman-teman bikin kuesionernya, tapi untuk saat ini kayaknya mungkin belum. Kita cukup menuliskan saja atau kita buatkan tabel temuan masalah gitu ya berdasarkan pengujian dilakukan. Nah, ini tujuannya ya tadi tentunya untuk mendapatkan feedback. Nah, ada 3 jenis. Jadi ada moderated. Moderated itu adalah ada orang yang mendampingi, ada fasilitator, dilakukan secara langsung, tatap muka di ruangan atau via online. Nah, ini cocok untuk dilakukan observasi mendalam. Ini didampingi gitu ya. Didampingi. Nah, kalau unmoderated itu tanpa didampingi oleh fasilitator. Jadi solo gitu ya, self testing. Jadi pengguna itu menguji prototipenya secara mandiri gitu ya, tidak didampingi oleh fasilitator. Nah, kalau modelnya gini berarti mungkin kalau tergantung tujuannya seperti apa. Kalau tujuannya ingin menjangkau pengguna lebih banyak atau kita coba pengen pengujian secara massal ya mungkin unmoderated itu bisa dilakukan. Tapi kalau hanya penggunanya 1 atau 2 mungkin lebih baik ya moderated aja gitu. Artinya ada pendampingan di situ. Nah, yang terakhir itu adalah remote testing. Jadi dilakukan secara online. Misalkan menggunakan Google Meet gitu ya, Lookback atau Medj. Ini bisa dilakukan di mana saja. Ini masih sama dengan moderated sebetulnya, cuman dilakukannya secara online. Nah, jadi jenis itu bisa dilakukan sesuai dengan kebutuhan ya. Kalau kebutuhannya massal banyak ya mungkin tanpa didampingi sih harusnya jelas. Tapi paling tidak ketika kita ketika kita ingin memerintahkan si pengguna untuk melakukan pengujian, paling tidak harus ada skenario-nya seperti apa dan
arahan dari pengujinya itu seperti apa ya, biar pengguna bisa memahami maksudnya dari pengujian itu apa ya. Oke, nah kemudian heuristic evaluation, tadi saya sudah bilang bahwa heuristik ini adalah metode evaluasi yang dilakukan oleh ahli ya, bukan pengguna biasa. Nah, si evaluator itu menilai antarmuka berdasarkan 10 prinsip heuristik dari Nielsen gitu ya. Jadi 10 prinsip ini adalah aturan standarnya atau aturan bakunya yang tentunya membantu untuk mengidentifikasi gitu ya masalah dari usability-nya. Nah, jadi harus orang yang ngerti desain atau ngerti aturan desain ya untuk menguji atau menggunakan metode heuristic evaluation ini gitu ya. Nah, prosesnya itu sebetulnya bisa menentukan 3 elevator atau orang yang akan mengevaluasi, tentunya ini sudah ahli ya. Kemudian lakukan ide independen dulu. Jadi setiap elevator yang menilai itu secara terpisah tanpa diskusi secara satu sama lain. Jadi independen dulu, nanti diperiksa dari misalkan layoutnya, navigasinya, tombolnya, alur penggunanya, atau kesesuaian dengan prinsip yang heuristik tadi, gitu ya. Nah, nanti diidentifikasi apakah ada pelanggaran dari heuristik di bagian mananya yang harus dicatat, gitu ya. Ini penting nanti dicatat apakah misalkan membingungkan, kurang jelas, tidak konsisten, kemudian berpotensi menimbulkan error, misalkan ya. Nah, kemudian setiap masalah tadi diberikan tingkat severity-nya. Misalkan 0, 1 sampai 5 gitu ya. Nah, misalkan 0 ya mungkin bukan masalah. Atau 2, 3 itu masalah minor, mayor gitu ya. Atau mungkin masalah kritis. Nah, kalau masalah kritis berarti itu harus diperbaiki dari sisi desain heuristiknya, usability-nya. Nah, baru setelah itu melakukan rekomendasi perbaikan atas beberapa pertemuan yang tidak sesuai dengan prinsip heuristik tadi, gitu ya. Nah, itu kira-kira. Nih ya, Pak Jacob ya, 94, udah lahir belum di 94? Nah, jadi tadi ya, teman-teman kalau misalnya pengen belajar lagi tentang heuristik desain itu ada di bagian Interaction Design Foundation. Kalau nggak salah itu ada course-nya juga untuk menguji heuristiknya gitu ya. Ini 10 usability heuristik dari Jacob Nielsen. Nah, kita coba lihat ya 10 heuristik itu apa saja. Pertama, visibility of system status. Ini pengguna itu harus selalu tahu apa yang sedang terjadi melalui umpan balik yang tepat. Nah, di dalam aplikasi, kayak misalkan kita mengunggah sebuah file dengan progres sekitar 65%. Nah, artinya kita tahu nih apa yang sedang terjadi ketika kita mengupload sebuah file gitu ya, atau umpan balik dari sebuah aplikasi gitu ya. Nah, kalau aplikasinya sudah mendukung ini, berarti sudah memenuhi standar dari salah satu heuristik tadi. Kemudian match between system and real world. Nah, ini gunakan bahasa, kata-kata, konsep yang dikenali pengguna, bukan istilah teknis. Kayak misalnya di dunia nyata, kompas misalkan gitu ya. Berarti di digital juga kita harus buatkan konsep yang serupa gitu ya, atau istilah yang sama. Sesuai dengan match between-nya gitu ya, dapat dianalogikan sesuai dengan kondisi yang ada gitu ya. Nah, kalau ini sudah sesuai, misalkan penerapan icon dan lain sebagainya, berarti ini sudah memenuhi standar dari heuristik gitu ya. Kemudian user control and freedom. Nah, ini ada beberapa tindakan. Kayak misalkan ketika kita ingin membatalkan sebuah tindakan, itu ada dialog atau notif gitu ya, notif atau pop-up yang menunjukkan bahwa item ini mau dihapus atau tidak gitu ya.
Nah, kemudian konsistensi dan standarisasi. Ini biasanya ada beberapa standar desain atau standar yang digunakan oleh eh, di desain gitu ya. Kemarin juga pada pertemuan lalu kan kita pernah membahas tentang prinsip desain gitu atau standar-standar desain yang digunakan saat ini kayak gitu. Kayak misalnya material design, kemudian miliknya Apple dan lain sebagainya. Nah, artinya desain yang kita buatkan itu sudah mengikuti standar dari platform atau industri lain. Karena adanya konsistensi, entah itu dari sisi struktur menu gitu ya, struktur warna dan lain sebagainya, tapi mengikuti standarisasi. Kemudian, nah nomor 5 ini desain yang baik mencegah masalah yang terjadi. Kayak misalkan buat password, ini harus ada keterangan huruf besarnya berapa gitu ya, huruf kecil minimal 8 karakter dan lain sebagainya. Nah kemudian 4 ini kita akan melihat atau meminimalkan memori pengguna dengan melihat objek. Kayak misalkan daripada kita membuat opsi yang sangat cukup cukup banyak kayak misalkan teks yang panjang, lebih baik misalkan kita coba buatkan opsi menggunakan icon gitu ya, supaya nanti kita bisa meringankan dari sisi pengguna gitu ya, agar mempermudahkan. Kemudian flexibility, sediakan jalan pintas untuk untuk beberapa pengguna baik pemula ataupun yang ahli. Estetik dan minimalis. Nah ini tentunya kalau desainnya kita buat seperti ini dengan cara yang kurang gitu kan, mungkin akan terlalu numpuk gitu ya dari sisi informasi, konten, ataupun bahkan tidak relevan. Nah, mungkin kita buat desain yang sederhana, tapi mungkin mudah dimengerti tanpa mengurangi esensi dari sebuah desain gitu ya. Nah, ini help user recognize, diagnose, and recover from error. Jadi ini adalah pesan kesalahan ya yang harus ada. Kayak misalkan ketika misalkan ada beberapa panduan, misalkan ini harus ada ketika bikin ngisi form itu harus ada keterangan atau kalau bahasa desainnya itu tooltips gitu ya, itu menunjukkan bahwa ada pesan di situ gitu supaya membantu pengguna. Nah terakhir adalah frekuensi answer question. Jadi ini adalah dokumentasi atau panduan ya yang mudah digunakan atau mudah dicari oleh pengguna dalam melakukan kunjungan pada website. Biasanya kalau misalnya ada pertanyaan yang sering ditanyakan, di situ ada panduan gitu ya, panduan untuk menjawab pertanyaan itu. Ini biasanya banyak dilakukan gitu ya. Oke. Nah, tadi ya cognitive walkthrough. Jadi ini kita menganalisis masalah demi masalah yang dilakukan oleh pengguna pemula. Jadi tentukan personanya, siapa targetnya, kemudian apa yang dicapai, kemudian simulasikan, dan kita lakukan analisis apakah setiap langkahnya itu logis dan jelas gitu ya. Nah, tentunya evaluatornya banyak ya, targetnya seperti apa, mahasiswa, kayak misalnya pegawai, staf, dosen, atau mungkin pengguna yang belum paham sama sekali sistemnya, itu juga bisa. Kemudian apa yang dicapai nih, tentukan seperti apa, dan simulasi langkahnya seperti apa, baru lakukan analisis. Gitu ya. Nah, A/B testing. Jadi tadi pengguna ini atau responden ini kita bagi menjadi 2 kelompok. Dan kita perlihatkan ada 2 versi yang berbeda, versi desain yang berbeda. Kemudian bandingkan hasilnya dari sisi klik, oh ternyata yang hijau itu lebih tinggi gitu ya, versi A lebih tinggi. Dari sisi waktu interaksi,
Versi B lama, versi A mungkin efisien. Kemudian tingkat keberhasilan, versi A lebih tinggi tingkat keberhasilannya. Berarti mungkin bisa disimpulkan bahwa mungkin kita bisa mempertimbangkan versi desain yang A gitu ya. Karena tujuannya itu adalah pertama menentukan desain mana yang lebih efektif, kemudian menentukan desain mana yang lebih banyak disukai, dan meningkatkan konversi gitu yang dihasilkan atau task completion. Nah ini tentunya akan bisa kita pertimbangkan dari sisi desain. Nah ini kalau teman-teman menggunakan ini berarti teman-teman harus bikin 2 versi desain gitu ya, dengan waktu yang cukup padat. Tapi ini tidak akan kita gunakan ya. Kita akan gunakan usability saja. Nah, ini eye tracking. Eye tracking itu tadi ya, teknik analisis gerakan mata pengguna. Kita bisa melihat pola scan pattern-nya gitu ya. Misalnya ini pertama lihat judul, kemudian lihat gambar, lihat tombol, lihat menu, navigasi gitu ya. Nah, ini alur pandangnya atau urutannya. Nah, nanti kan kelihatan heat map visualnya gitu ya. Kalau merah ini adalah area area yang paling banyak dilihat atau paling menarik perhatian gitu ya. Nah, kalau kuning mungkin ini area yang cukup sering dilihat. Nah, kalau biru ini mungkin area yang jarang dilihat. Tapi tergantung respondennya itu berapa gitu ya. Nah, fokusnya itu mengetahui elemen yang paling banyak dilihat dan menarik perhatian pengguna. Kita bisa lihat urutan scan pattern-nya, kemudian heat map visualnya. Nah, mana elemen yang paling diabaikan atau ignore elements gitu ya. Nah, berarti nanti kita bisa lihat elemen mana yang paling sering dilihat dari eye tracking ini gitu. Oke, kita lanjut. Nah, form kuesioner. Jadi ada beberapa kuesioner yang tadi saya buatkan atau saya tunjukkan. Jadi memang di sini ada setidaknya ada 4 ya. Ada 4 kuesioner atau survei untuk mengevaluasi dari atau testing atau mengevaluasi dari UI UX. Nah, jadi di sini itu ada untuk gitu ya, untuk mengukur persepsi, kepuasan dan pengalaman pengguna secara kualitatif dan kualitatif gitu ya. Biasanya ini ada pekerjaannya, ada namanya UX research atau orang yang sering mengevaluasi sistem gitu atau pengembangan produk atau produk manajemen itu ada pekerjaannya gitu ya. Nah, yang pertama ini kuesioner SUS gitu ya. Ini untuk mengukur kebergunaan dari sebuah sistem. Nah, biasanya ini akan menggunakan skala Likert. Likert itu dari 1 sampai 5. Jadi sangat tidak setuju itu nomor 1 dan sangat setuju itu nomor 5. Nah, nanti akan keluar skor usability-nya berapa gitu ya. Nah, kalau misalkan kita lihat dari 85 berarti harusnya sistem itu sangat usable atau mudah digunakan. Ya, tapi tergantung berapa jumlah responden karena kan nanti akan mempengaruhi gitu ya. Nah, jadi ini untuk mengukur seberapa mudah sistem digunakan gitu ya, kegunaan sistem karena ini untuk mengukur kegunaan sistem. Kemudian ada kuesioner UEKI, User Experience Questionnaire. Ini untuk mengukur pengalaman dari si pengguna, kegunaannya. Tapi juga pengalaman juga kita ukur gitu ya. Nah, yang dinilai itu ada atraktif, menarik, membosankan, ataukah menarik gitu dari sisi experience. Kemudian efisiensi, membosankan atau lambat gitu ya, atau efisien ya. Kemudian jelas, membingungkan atau jelas, memuaskan, tidak menyenangkan atau memuaskan ya. Jadi kita mengukur bukan hanya dari pengalaman tapi juga kita bisa melihat dari aspek emosional dan
eh, lainnya gitu. Nah, ini lebih mengukur ke pengalaman yang secara lebih menyeluruh. Nah, kemudian ada yang namanya CSAT, Customer Satisfaction Score. Ini untuk mengukur kepuasan pelanggan, gitu ya. Tapi ini terhadap layanan atau sebuah produk. Misalkan ada icon 1 sampai 5, kita bisa lihat 1 itu sangat tidak puas, misalkan kalau 5 ini mungkin sangat puas. Nah, pada 88% ini mungkin kategorikan puas gitu ya. Dan terakhir adalah NPS, Net Promoter Score. Ini untuk mengukur loyalitas ya. Jadi ada 3 aspek, ada detraktor, ada pasif, dan promoter. Ini tergantung dari tingkat gitu ya, tingkatnya. Kayak misalkan detraktor berarti ini dari 0 sampai 6 mungkin kita bisa dibilang tidak puas atau cenderung lebih menjelekan gitu ya. Kalau 6 atau misalkan 7 sampai 8 atau 5 sampai 7 itu mungkin biasa saja. Kalau 9 sampai 10 mungkin ini bisa disebut sangat puas atau akan merekomendasikan sebuah produk gitu ya. Nah, ini untuk rumusnya. Jadi nanti akan keluar NPS-nya dapat berapa gitu ya. Nah, kalau kita lihat di di kuesioner tadi sebetulnya kita bisa menggunakan beberapa jenis kuesioner gitu ya untuk memahami pengguna dari berbagai sisi. Nah, kalau Susadi ini lebih ke gunaan atau usability gitu ya. Kalau UEK ini lebih ke pengalaman kenyamanan atau emosional. Nah, kalau ini lebih ke CSAT ini lebih ke kepuasan. Kalau NPS ini lebih ke loyalitas atau memberikan rekomendasi produk kepada orang lain gitu ya. Nah, tapi dari kuesioner ini biasanya memang ujung-ujungnya adalah feedback gitu ya, atau insight yang diberikan dari beberapa form kuesioner tadi. Nah, ini langkah-langkah usability testing. Pertama tadi menentukan tahap pengujiannya. Jadi di proses ini kita harus tahu dulu nih apa yang ingin diuji gitu ya di tahap pertama. Misalkan tujuannya apa nih, menilai apakah navigasi sudah digunakan. Kemudian mengetahui apakah pengguna bisa menyelesaikan misalkan suatu tugas tanpa kesulitan. Jadi fokusnya jelas agar proses selanjutnya itu bisa terarah atau jelas gitu. Kemudian kedua menentukan target atau user personanya. Nah, targetnya kita bisa tahu siapa target kita yang nanti akan kita uji. Misalkan orang tua, mahasiswa, dosen, pegawai, atau pemula misalkan ya. Ini tergantung nanti respondennya siapa atau personanya siapa. Nah, kemudian yang ketiga, tentukan tugasnya, task skenario-nya, atau langkah-langkah yang harus dilakukan oleh si persona atau targetnya. Gitu ya. Nah, nanti teman-teman tuliskan kalau desainnya banyak ya berarti tasnya harus banyak gitu ya. Kemudian tas yang dibuat itu harus realistis, sesuai tujuan dan tidak menjawaban langsung. Jadi harus mirip dengan aktivitas asli pengguna. Jadi kalau misalnya kita menguji halaman dosen, nggak mungkin kan kita diujinya oleh mahasiswa, kan tidak seperti itu. Jadi harus orang yang sesuai dengan targetnya, gitu ya. Nah, kemudian menentukan metodenya atau lokasinya. Kita lokasinya misalkan mau pakai apa nih, jenisnya mau pakai moderated atau unmoderated atau remote gitu ya. Posisinya di mana, online, offline, atau menggunakan tools atau apa, itu harus ditentukan metode dan lokasi. Nah, setelah itu baru menjalankan pengujian. Kita instruksi awalnya gitu ya, kita catat hambatan-hambatannya dari waktu, kemudian hambatan lainnya gitu ya, atau mungkin bahkan kita bisa berikan instruksi yang standar gitu ya. Jadi
silakan Bapak menguji prototipe saya dengan menurut versi Bapak sesuai dengan tas yang saya berikan, misalkan kayak gitu ya, ini versi standarnya. Atau mungkin instruksi lainnya juga ya boleh gitu. Nah, kemudian dicatat nih, catat dan ngolah data. Apa yang dicatat itu biasanya task success rate-nya, kayak berapa banyak tugas yang berhasil diselesaikan. Error rate-nya, time on task-nya, lama waktu pengerjaannya, user frustration-nya kalau ada gitu ya. Kemudian think aloud, pengguna berbicara selama mencoba gitu ya. Jadi ini menu gimana sih? Oh menunya gini, oh ini gitu. Jadi ada think aloud gitu ya. Kemudian observasi perilaku. Ini memang timnya harus banyak ya, tapi kita tidak akan terlalu detail banget. Yang penting mungkin teman-teman ketika melakukan pengujian setidaknya bisa mencatat temuannya saja juga sudah cukup gitu ya, tanpa harus mendetailkan hal-hal yang lain. Kemudian setelah mencatat kita bisa menganalisa masalah dari usability-nya. Misalnya temuannya ada masalah di navigasi, kemudian kontennya nggak jelas, kemudian visual hierarkinya buruk gitu misalnya, interaksinya tidak selaras, atau mungkin penggunanya merasa kurang begitu puas misalkan ya. Nah, terakhir baru kita membuat rekomendasi perbaikannya. Kita tulis dalam bentuk tabel. Misalkan, tabelnya masalahnya apa, itu ya, hasil temuannya penyebabnya apa, tingkat severity-nya gimana, atau kan misalkan tingkatnya kritis atau gimana, kemudian baru saran perbaikan, gitu ya. Nah, kira-kira itu langkah-langkah demi langkah yang bisa kita lakukan dalam usability testing gitu ya, tapi tidak terlalu detail, tenang saja, mungkin cukup beberapa temuan saja gitu, tidak sampai detail, karena kalau detail kayaknya agak sulit ya, waktunya nggak cukup, dan juga kita nanti tidak akan selesai gitu. Tapi kalau teman-teman tertarik dengan UI UX itu bisa diajukan ke dalam judul skripsi gitu ya, dengan menggunakan beberapa teknik metode pengujian dan evaluasinya bisa menggunakan SUS ataupun yang lainnya gitu ya. Nah itu bisa dilakukan nanti, atau bisa ngambil judul tentang UI UX. Misalkan redesign website apa gitu ya dengan menggunakan metode design thinking gitu ya. Nah di situ harus dijelaskan tuh langkah penelitian sampai apa, dilakukan terakhir harusnya dilakukan pengujian dan evaluasi gitu ya. Oke. Nah, yang berikutnya adalah metode evaluasi setelah pengujian. Nah, jadi setelah usability testing tadi selesai, itu sebetulnya kita dapat data mentah dari pengujian, tidak langsung kita pakai begitu saja. Nah, biasanya kita perlu mengolah, mengelompokkan, dan kita susun agar menjadi rapih gitu ya, dan memberikan rekomendasi perbaikan yang cukup jelas gitu ya. Nah, yang pertama itu ada yang namanya affinity diagram. Nah, jadi affinity diagram ini adalah mengelompokkan temuan-temuan gitu ya. Ini adalah proses mengelompokkan temuan dan masalah gitu ke dalam beberapa kategori tertentu gitu ya. Nah, pada gambar ini kan banyak tuh ya sticky notes yang ditempel, kayak misalkan masalah navigasi, kesulitan pembayaran, input data, ini hanya contoh saja. Jadi kayak misalkan notes-nya itu berisi kayak misalkan keluhan pengguna, hambatan menyelesaikan tugas, hasil observasi gitu ya, itu bisa kita kelompokkan menjadi temuan dan masalah. Jadi tujuannya sebetulnya kita bisa menyusun data supaya lebih mudah dipahami dan dianalisis gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, kita bisa buatkan prioritasi metrik gitu ya, menentukan prioritas perbaikannya. Nah, setelah temuan tadi dikelompokkan, langkah berikutnya adalah menentukan mana masalah yang harus diperbaiki dulu. Nah, ini akan menilai dua hal.
Yang pertama itu ada impact atau dampak gitu ya, seberapa besar pengaruh pada pengguna, low atau high gitu ya. Kalau ke bawah berarti low, kalau ke atas berarti high. Kemudian effort ini upaya gitu ya, seberapa sulit memperbaikinya gitu ya, dari low ke high. Nah, quick wins ini adalah dampaknya tinggi, usahanya rendah gitu ya. Contohnya misalkan memperbaiki link error, itu harus dikerjakan pertama. Kemudian misalkan major project. Nah, major project ini dampaknya tinggi, usahanya juga tinggi. Check out gitu misalkan ya. Ini juga cukup tinggi. Kemudian fill in ini dampaknya rendah, usahanya rendah. Contohnya misalkan ini dampaknya ke pengguna apa. Kemudian depriotis itu dampaknya rendah, usahanya tinggi misalkan. Ini contohnya itu bisa menambahkan fitur minor. Oke, ini bisa dikerjakan nanti sebetulnya. Nah, terakhir, jadi sebelum ke sini kita bisa kelihatan di sini fokusnya itu akan di bagian mana perbaikan yang paling penting harus kita prioritaskan gitu ya. Nah, tujuannya terakhir adalah usability report. Nah, usability report ini kita buat laporan formal ya, yang di cover, kemudian ada logo dan lain sebagainya. Kita bisa buatkan reportnya gitu ya. Nah, reportnya ini biasanya mencakup executive summary, ringkasan hasil temuan, metode pengujiannya apa, temuannya apa, rekomendasi perbaikannya apa, dan terakhir adalah lampiran. Lampiran ini bisa berisi screenshot, catatan observasinya, hasil tasnya, dan lain-lain gitu ya. Nah, hasil ini sebetulnya adalah dokumentasi resmi gitu ya, agar si tim desain gitu ya, developer atau mungkin pimpinan itu bisa memahami hasil pengujian dan perbaikannya itu. Tapi ini cukup banyak gitu ya, cukup detail, tapi kita tidak akan ke sini. Kita cukup ya poin-poinnya sajalah, tidak terlalu detail. Jadi kalau teman-teman tertarik ya harusnya sih bisa bikin secara detail gitu ya. Tapi mengingat waktu dan tugas yang lainnya itu cukup banyak, jadi ya kita coba persingkat saja. Nah, jadi kesimpulan sederhananya mungkin setelah tadi usability testing selesai, ya kita harusnya sih mengevaluasi UX-nya gitu ya. Bisa dilakukan dengan 3 langkah. Jadi pertama, Fluidity diagram kita kelompokkan semua temuannya. Kemudian yang kedua, prioritaskan. Kita tentukan masalah mana yang harus diperbaiki dulu gitu ya. Dan terakhir adalah usability report-nya. Jadi kita buat laporan resminya berisi temuan dan rekomendasi ya. Nah, gitu mudah-mudahan kebayang. Nah, terakhir ini tadi sempat disinggung ya. Jadi kita bisa mengukur metrik gitu ya. Mengukur itu dalam artian poin-poin yang bisa kita lakukan pengukuran. Kuantitatif kayak misalkan task completion rate itu ya, mengukur persentase keberhasilan pengguna. Time on test ini waktu yang dibutuhkan gitu ya. Error rate ini mengukur jumlah kesalahan. Click count ini untuk menghitung jumlah klik ya. Dan conversion rate ini persentase pengguna melakukan tindakan yang diinginkan. Ini sifatnya kuantitatif gitu ya. Kuantitatif ini metriknya itu berbasis angka gitu ya. Berbasis angka, objektif dan mudah diukur menggunakan data gitu. Nah, kemudian kalau kualitatif ini lebih ke fokus ke experience atau pengalaman subjek dari si pengguna. Berdasarkan persepsi atau mungkin perasaan pengguna gimana gitu ya, senang, bingung, frustasi dan lain sebagainya. Kemudian ada think aloud tadi, estetika, dan motivasi dan kepercayaan. Gitu ya. Jadi kalau kita bisa simpulkan, kalau kuantitatif itu lebih menjawab apa yang terjadi berbasis angka.
gitu ya dari beberapa poin tadi. Tapi kalau kualitatif itu menjawab mengapa itu terjadi. Ini berbasis persepsi dari si pengguna gitu ya. Nah, kalau kita gabungkan keduanya, itu nanti akan memberikan gambaran yang lengkap gitu ya, untuk memperbaiki kualitas dari UX-nya pada produk atau mungkin aplikasi gitu ya. Nah, ini contohnya misalkan kita di kelas tentang aplikasi pemesanan tiket bioskop misalnya ya. Nah, ini misalnya temuan masalahnya, pengguna bingung mencari jadwal film karena ini halamannya cukup membingungkan misalkan gitu ya. Kemudian tombol konfirmasi tidak terlihat karena mungkin sedikit abu-abu gitu ya. Kemudian proses check out-nya terlalu panjang, kayak misalkan memilih tempat duduk, menambahkan snack, menambahkan metode pembayaran, review, konfirmasi, baru kita bisa next lainnya. Nah, ini adalah temuan-temuannya berdasarkan hasil dari analisa gitu ya dari sebuah desain atau aplikasi. Nah, rekomendasinya berarti kita coba buat kalau misalkan temuan masalahnya itu bingung mencari jadwal, berarti kita coba memperbaiki visual hierarkinya supaya ketika kita pengguna itu melihat beberapa jadwal film, berarti itu sudah tersedia dari mulai hari, tanggal, kita hari ini jadwal tayangnya apa gitu ya, jam berapa, di bioskop mana gitu ya. Ini adalah visual hierarkinya. Kemudian menambahkan warna kontras agar tombol konfirmasi atau tombol lainnya itu bisa terlihat gitu ya. Apalagi mungkin dalam proses check out gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan prosesnya dari sisi proses check out-nya panjang, mungkin kita bisa lakukan restrukturisasi dari sebuah proses gitu ya. Misalkan ketika kita pengen memilih jadwal, kita pilih tempat duduk, pembayaran dan review, baru setelah itu konfirmasi. Nah, jadi dengan beberapa temuan ini, kemudian kita berikan rekomendasi, harusnya sih ada perbaikan gitu ya untuk aplikasi pemesanan bioskop, gitu, tiket bioskop. Nah, ini terakhir adalah tools untuk testing ya. Nah, teman-teman sebetulnya ada tools yang bisa kita pakai, terutama untuk usability testing ya. Ada Lookback, kemudian ada Maze ini berbayar ya teman-teman. Kemudian di start testing juga Optimal, Boxshop, dan Hotjar. Ini Hotjar ini untuk eye tracking gitu ya. Tapi kalau mau pakai ini boleh atau kalau misalkan kita mengikuti step by step yang tadi juga nggak masalah sih sebetulnya. Kemudian prototyping tools ini kita sudah lakukan menggunakan Figma ya, sudah kemarin sudah kita lakukan pemberian interaksi Adobe XD, kemudian Axure. Nah, ini tuh analitik untuk kita buatkan visualisasi laporan atau dashboard, atau mungkin kita bisa buatkan task analisis juga bisa pakai analytic tool. Ada Google Analytics, kemudian Mixpanel, Amplitude, Full Story, ini juga kita bisa buatkan beberapa analitiknya untuk kita buatkan dokumen usability testing atau reportnya ya. Tapi kita tidak akan kesini. Pokoknya nanti kita tidak akan membuatkan analytics tools. Oke, ya. Nah, ini saya akan coba berikan tugas ya untuk teman-teman. Jadi silakan nanti lakukan usability testing terhadap wireframe yang sudah diberikan di prototyping Figma minggu lalu atau sebelum UTS ya. Jadi nanti dibuatkan laporan singkat saja, tidak lengkap. Ini pertama informasi pengujiannya, jenisnya, profilnya, skenario-nya,
pencatatan data pengujiannya, temuan masalah, rekomendasi, dan kesimpulan pengujian. Nah, ini dokumennya, ini gelap ya, coba ganti dulu deh. Nah, laporan usability testing, nama aplikasi, sistem, atau desain. Atau misalkan aplikasinya apa nih yang kemarin dibuatkan di wireframe, ya kan nanti ditulis warna merah. Seperti biasa ada logo, disusun oleh siapa. Ini kelompok ya, kelompok kemarin, bukan bikin kelompok baru. Kelompok kemarin, karena kan seperti yang saya bilang, ini akan berlanjut ya. Jadi berlanjut itu, tugasnya itu kan berlanjut dengan kelompok yang sama, gitu ya. Kemudian ini nanti diisi namanya siapa saja, NPM siapa saja. Kemudian daftar isi tadi ya. Daftar isi itu tadi itu yang tadi saya tuliskan di apa namanya di Figma yang ini. Jadi poinnya sama sebetulnya. Kita turun ke bawah. Informasi pengujiannya, judul pengujiannya kan, misalkan usability testing, karena kita pakainya usability testing ya. Wireframe, website, fakultas ilmu komputer, misalkan kayak gitu. Ini tergantung nama desain teman-teman di Figma-nya ngedesain apa gitu ya. Kemudian tanggal pelaksanaan, lokasi pengujiannya. Kalau misalnya offline, di mana tempatnya, di kafe boleh gitu ya. Kalau memang pengujiannya dilakukan di sana. Kalau online ya tuliskan menggunakan platform apa gitu ya. Kalau offline, online. Kalau offline di mana? Kalau online ya menggunakan platform apa gitu ya. Alat toolsnya. Nah, selain kita mungkin membuatkan apa ya, wireframe, itu kan udah pasti ya, kemarin kita buatkan wireframe di Figma berdasarkan prototipe yang kita buat. Tapi juga kita bisa menggunakan recorder secara opsional atau stopwatch kalau teman-teman melakukan pengujian tadi yang saya tanyakan. Matriks pengujiannya tuh kayak gimana sih sebetulnya? Ini kan ada kelihatan nih, time on task gitu ya. Ini kan kalau ngukurnya agak susah kalau kita tidak menggunakan stopwatch misalkan gitu ya. Makanya itu adalah alat pendukung kalau memang dibutuhkan gitu ya. Nah, Google Form misalkan ya, ini juga bisa kita membuatkan kalau memang ada kuesioner untuk mengevaluasi, tapi ini kayaknya belum ya. Kemudian jenis pengujiannya tadi ada moderated atau unmoderated. Jadi harusnya mungkin didampingi sih ya, pakai salah satu, misalkan moderated itu tinggal didampingi saja. Jadi apa namanya, kemungkinan sih moderated. Remote testing juga ya tergantung sih, tergantung teman-teman maunya gimana gitu ya. Nah terus, tuliskan lingkup pengujian. Lingkup pengujian itu halaman atau menu yang nanti akan diuji. Kayak misalkan di desain itu ada halaman apa aja. Ada halaman home, misalkan halaman bagian, halaman profile, dan lain sebagainya. Ini adalah lingkup yang nanti akan kita lakukan pengujiannya. Dan lain-lain. Tuliskan ya sebanyak halaman yang nanti akan diuji. Oke, profil partisipan atau pengguna. Tuliskan pengguna-pengguna yang teman-teman akan jadikan pengujian. Tuliskan nama, usia, latar belakang, pengalaman memakai aplikasi, kayak misalkan ngeredesain website kampus. Iya, kalau misalkan di sini kayaknya mungkin semuanya sudah pernah gitu ya. Ya mungkin bisa disebut ya menengah lah ya. Atau mungkin kita juga bisa cari yang pemula, misalkan semester 1 misalkan gitu ya. Itu tuliskan pengalaman penggunaannya. Nah, rekomendasi jumlahnya itu bisa sampai 3 sampai
3-5 orang. Gitu. Jangan satu makan nggak kelihatan nanti. Minimal 3 lah ya, minimal 3 dari berbagai elemen atau berbagai latar belakang. Skenarionya tuliskan apa yang dijadikan skenario tugasnya. Tapi ini kalau saya sarankan mungkin teman-teman tuliskan tasnya itu yang nanti akan dilakukan oleh si partisipan sesuai dengan lingkup pengujian gitu ya. Lingkup pengujian itu artinya kita harus menambahkan lingkup pengujian seperti apa dan itu bisa kita jadikan task gitu ya. Ini bisa jadi dalam halaman profil juga bisa ada sub halaman atau sub menu gitu ya. Itu juga bisa dijadikan skenario tugasnya atau tasknya ya. Nah, tujuannya apa untuk menguji tas ini dan kemudian kriteria berhasilnya itu apa? Misal pengguna dapat menemukan menu kurang lebih 1 menit misalkan. Nah, ini tergantung teman-teman kriteria pengujiannya seperti apa gitu ya. Nah, kemudian pencatatan data pengujiannya. Skenario tugas ini juga sama tadi lingkup atau tasnya apa. Ini sesuai dengan tas ya. Skenario itu dilakukan berdasarkan tas-tas yang sudah dituliskan di bagian sini. Gitu ya. Nah, cari profil menu. Waktunya 30 detik. Ini berdasarkan apa ya? Berdasarkan tadi alat tools tadi. Yaitu misalkan dengan menggunakan stopwatch gitu ya. Sukses, iya. Catatannya apa? Tidak ada masalah. Gitu ya. Nah, catatan ini berdasarkan apa yang dirasakan oleh si partisipan gitu ya selama pengujian. Nah, kemudian terakhir adalah temuan masalah. Gabungkan semua masalah, kemudian dikategorikan. Ini kategori yang mungkin saya contohkan saja. Navigasi, labeling isu. Labeling isu itu mungkin bisa bentuknya ke icon gitu ya. Problem interaction itu lebih ke interaksinya, informasi arsitekturnya kayak misalnya membingungkan, visual hierarkinya juga misalkan ya. Ini adalah sampel saja. Ini belum tentu semuanya bisa masuk ke kategori ini, bisa jadi satu saja juga tidak masalah gitu ya. Nah, terakhir adalah tabel temuannya. Jadi kita bisa tuliskan di bagian tabel masalahnya, misalnya pengguna bingung mencari menu jadwal. Jadi pengarahan oleh si fasilitator itu hanya di awal saja. Ini tas-tasnya, sehingga yang ngelakuinnya itu si pengguna gitu ya. Kalau misalkan dalam pengujiannya bingung, berarti itu yang harus dicatat gitu. Ini menu ini di mana ya? Nah, itu yang perlu diperbaiki gitu ya. Jadi di situ temuannya. Kemudian misalkan pengguna bingung mencari jadwal, dampaknya ini cukup tinggi. Kemudian penyebabnya adalah ikonnya tidak jelas. Severity-nya misalkan 4 mayor gitu ya. Perbaiki icon. Nah, nanti tuliskan rekomendasi perbaikan gitu ya. Sesuai dengan apa yang dituliskan di temuan. Terakhir adalah kesimpulan dari pengujian. Berapa persen tugas berhasil dari semua tas yang dituliskan? Dari semua tas yang dituliskan, sebanyak 3 tas yang belum berhasil gitu ya. Masalah utamanya apa dan rekomendasi ini. Ini bisa bentuknya narasi sih sebetulnya ya. Ini bentuknya bisa narasi atau mungkin bentuknya poin-poin. Nah, sudah selesai. Jadi ini adalah tugas kelompok ya, tidak individu. Kecuali kalau ngerjain individu, terus kemarin ada yang ETS individu, ya berarti ya wayahnya bikin individu gitu ya. Jadi kalau tidak ada tugas individu, tapi melainkan tugas kelompok gitu ya. Oke, atau kalau misalnya ada perlu hal-hal yang perlu didiskusikan, silakan boleh japri saja ke saya. Mungkin itu ya, jangan lupa dikerjakan tugasnya. Untuk deadline-nya 2 minggu mungkin ya, 2 minggu karena kita akan coba lakukan presentasi
presentasi dengan hasil feedback-nya. Oke, itu saja mungkin ya. Terima kasih, jangan lupa absen dan jangan lupa dikerjakan tugas kelompoknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.